para pencipta kerahiman ilahi, kita tepuk kerahiman dulu. Ini sudah hari ke-7, sudah lupa-lupa terus ini tepuk kerahiman. Mari kita tepuk dulu ya, tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus engkau andalanku, yes, mantap. Satu kali lagi, tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus engkau andalanku, yes. Satu kali lagi, lebih cepat lagi ya, tepuk kerahiman ilahi. Y, E, A, Yesus engkau andalanku, yes. Mantap. Para pencinta kerahiman ilahi, pada hari di mana devosan, orang-orang yang menghormati, yang memuliakan kerahiman ilahi secara khusus, dan pada hari ini kita benamkan jiwa-jiwa itu ke mata air kerahiman ilahi. Izinkanlah saya untuk berbagi iman dengan para sahabat. Iman pertama yang ingin saya bagi adalah bagaimana saya mengerti kerahiman ilahi. Apa itu? Apa sih kalau kita bilang Allah Maha Rahim atau kerahiman Allah? Itu apa artinya untuk kita? Dalam bahasa hari-hari, kalau saya ingat masih kecil, masa kecil, orang datang meminta pakaian dari ayah atau ibu, yang dia minta baju. Tetapi ayahku mengatakan kepada ibuku, Nyora, itulah panggilan untuk istri seorang guru, Nyora, sekalian coba lihat mungkin ada celana-celana yang masih layak pakai, sekalian berikan kepada orang yang minta baju itu. Dari pengalaman itu, menurut alam pikiran saya, Allah Maha Rahim artinya kami minta satu, dia beri dua. Kami minta dua, dia beri tiga. Artinya Allah selalu memberi lebih daripada apa yang pantas kami terima. Atau kalau seandainya kita diberi kesempatan atau kita boleh menuntut, Allah malah memberi lebih daripada apa yang bisa kita tuntut sebagai hak kita. Itu yang saya mengerti tentang kerahiman ilahi. Allah itu syarat dengan kasih karunia, dan dia membagi, dia mencurahkan kasih karunia-Nya itu secara tidak terbatas. Dan tidak pernah Allah menuntut harus ada imbalan. Tidak pernah. Dia mencurahkan kerahimannya secara tak terbatas dan tidak menuntut imbalan dari pihak manusia. Kasih karunia Allah itu selalu dia nyatakan dalam bentuk perjanjian. Dan dari perjanjian-perjanjian yang ada, mulai dari zaman penciptaan Adam dan Hawa, sampai ke Nabi Nuh, sampai kepada Abraham, sampai kepada Musa, sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus sampai zaman kita, Allah itu tetap setia. Dan kami manusia berulang-ulang kali membangkang dalam perjanjian. Tetapi Allah tetap menawarkan kesempatan agar kita bertobat dan kembali kepada jalannya, kembali kepada lorongnya. Itu iman pertama yang saya mengerti tentang kerahiman Allah.
Kemudian iman kedua yang ingin saya bagi adalah dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh ini. Dan nanti sampai hari ke-9 selalu kita dengar ada pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina, Rasul Kerahiman itu, bawalah jiwa-jiwa. Jiwa orang berdosa, jiwa para imam, jiwa orang saleh, jiwa orang-orang yang tidak beriman, jiwa orang-orang yang memisahkan diri dari gereja, dan jiwa para devosan, jiwa anak-anak, kemarin orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa anak-anak kecil. Dan hari ini adalah jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati kerahiman, benamkan mereka. Apa artinya itu? Membenamkan jiwa-jiwa di dalam mata air kerahiman ilahi. Tuhan Yesus berpesan kepada Santa Faustina supaya jiwa-jiwa, terutama kaum pendosa yang malang, harus percaya kepada kerahiman Allah yang tidak ada batas. Dan manusia dan dunia tidak boleh takut untuk mendekati mata air kerahiman ilahi itu. Dan Tuhan berkata kepada Santa Faustina, saya memberi wadah. Wadah untuk dipakai pada waktu orang mendekati mata air kerahiman. Terutama pendosa-pendosa yang malang, pendosa-pendosa berat. Wadah itu adalah gambar Yesus kerahiman. Gambar ini di mana ada tertulis, Yesus engkau andalanku. Aku berharap padamu. Menurut Pater Ceslaus, Yesus engkau andalanku, aku berharap padamu. Menurut Bapak Stefan Lex, Yesus engkau andalanku. Sudah, saya pikir andalanku, Yesus andalanku, maka saya berharap pada dia. Inilah wadah yang kita pakai untuk mendekati mata air kerahiman. Dan kalau kita benamkan jiwa-jiwa ke dalam mata air kerahiman ini, artinya kita datang ke mata air untuk menerima darah dan menerima air yang mengalir dari lambung Yesus ini. Darah yang mengalir dan air yang mengalir pada waktu lambungnya ditikam dengan tombak. Inilah wadah kerahiman, dan kita datang membenamkan diri di sini. Kita terima darah yang memberi kita kehidupan, hidup yang benar sebagai anak Allah, dan air menjaga kelangsungan hidup itu supaya kita tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang lurus hatinya. Dengan datang ke mata air kerahiman ini, kita tidak hanya dibersihkan dari dosa, tetapi kita dapat kekuatan untuk terus berjalan sebagai anak-anak Allah. Para pencinta kerahiman ilahi, hari ini jiwa-jiwa yang menghormati Yesus, Raja Kerahiman, dibenamkan dalam mata air itu. Pertanyaan kita, apa sih yang akan didapat oleh jiwa-jiwa ini? Jiwa-jiwa yang menghormati secara khusus kerahiman Allah. Mereka akan dapat apa pada waktu dibenamkan? Pertama, Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina bahwa para devosan kerahiman itu adalah gambar hidup dari kerahimanku. Gambar hidup artinya apa? Para devosan kerahiman ilahi adalah produk dari Yesus.
Dan kalau kita adalah gambar hidup dari Yesus, kita adalah produk dari Yesus, maka kita mesti seperti Yesus. Murah hati seperti Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah yang mengajarkan Bapaknya murah hati. Itulah produk dari Yesus. Pertama, gambar hidup. Kita mesti menjadi orang yang murah hati seperti Dia, Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, jiwa-jiwa yang menghormati kerahiman adalah Injil yang hidup. Injil yang hidup. Menurut Nabi Yesaya bab 61, dan ayat itu dibaca oleh Yesus sendiri pada waktu dia masuk ke sinagoga di Kapernaum. Dan ketika dia membaca itu, dia mengatakan hari ini nats itu terlaksana, terpenuhi. Apa nats dari Yesaya? Aku dipenuhi roh dan aku diutus bawa kabar gembira kepada orang yang sengsara. Bawa pelepasan kepada orang yang terkurung dalam penjara. Bawa pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dan mewartakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Menjadi Injil hidup artinya diri kita sendiri adalah berita baik itu. Diri kita sendiri adalah SMS. Diri kita sendiri adalah pesan dari kabar baik itu. Untuk orang sengsara, untuk orang yang tertawan, untuk orang yang berada dalam penjara, untuk orang-orang miskin. Kita para devosan harus menjadi kabar baik. Seperti yang dalam Injil hari ini. Ketika aku lapar, kamu beri makan. Ketika aku haus, kamu beri minum. Ketika aku telanjang, kamu beri pakaian. Ketika aku di penjara, kamu datang kunjungi aku. Ini kabar yang hidup. Injil yang hidup. Berarti apa? Di tangan para devosan, tangan-tangan kita itu mesti syarat penuh dengan kerahiman Allah. Dan kita membagi kerahiman ini kepada siapa saja. Terutama orang-orang yang sangat membutuhkan kerahiman dan pengharapan. Kita harus menjangkau mereka. Para devosan, saya menutup permenungan kita ini. Kalau kita menjadi produk dari Tuhan Yesus. Menjadi gambar hidup dari Tuhan. Kita menjadi Injil yang hidup. Dan tangan kita syarat dengan perbuatan-perbuatan kasih. Kita para devosan akan menyanyikan kerahiman Allah sepanjang masa. Lagu yang kita puja-puja itu. Misericordias Domini in eternum cantabo. Kerahiman ilahi akan kunyanyikan selalu. Jikalau kami adalah gambar hidup dari Raja Kerahiman. Kalau kami adalah Injil hidup dari Raja Kerahiman. Dan kalau hidup kami, tangan kami syarat dengan perbuatan-perbuatan kasih. Amin. Mari kita coba meresapi firman Tuhan ini dengan merenungkannya di dalam hati. Dan kita benamkan diri kita masing-masing sekarang pada mata air kerahiman itu. Kita minta darahnya menguatkan kita. Supaya kita tetap hidup sebagai gambarnya yang hidup. Sebagai Injilnya yang hidup. Dan syarat dengan perbuatan-perbuatan kasih. Dan kita minta airnya itu mengisi kita. Memberi kita kelangsungan hidup. Supaya kita tetap menjadi devosan yang mengasihi Raja